Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar mengenal bentuk irasional terlebih dahulu. Nah, bentuk irasional yang dibicarakan adalah bentuk akar pangkat 2, ya, yaitu akar fx, ya. Dan fx terdefinisi apabila fx itu lebih besar sama dengan 0. Artinya nilai fx ini harus positif, karena kalau di dalam akar ini adalah bilangan negatif berarti tidak terdefinisi. Nah, oleh sebab itu tahap pertama kita dulu mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan terdefinisi tadi. Nih contohnya, akar 2x kurang 5 terdefinisi jika 2x kurang 5-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini dia. Yaitu tentunya kalau ceritanya seperti itu berarti kita proseslah ini, maka ditemukanlah x itu dalam keadaan lebih besar atau sama dengan 5/2, barulah akar 2x kurang 5 ini terdefinisi. Nah, berikutnya contoh yang berikut adalah pecahan. Nah, sama model kerjanya, ini harus dipaksakan lebih besar sama dengan 0 untuk menemukan nanti berapa batas x-nya agar dia terdefinisi. Nah, kita sudah belajar ini fungsi pecahan, ya, atau fungsi rasional. Nah, x tambah 3 ini kan tidak boleh dia bernilai 0. Berarti x tambah 3 tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Dan otomatis x-nya pun tidak sama dengan min 3. Nah, proses fungsi pecahan ini kan kita angkat dia ke atas, ya. Kalau ini 0, ya, baru diproses, dapatlah batasnya x-nya 3 atau x-nya min 3. Berarti di sini saya buat min 3, di sini saya buat 3. Nah, sesudah itu di sini ada garis bilangan. Nah, ada 3 daerah, 1, 2, 3, dan ini sebagai pembatasnya. Nah, kita boleh pilih salah satu angka, ya, di luar batas ini. Tentu yang paling mudah kita coba masukkan x-nya 0. Nah, kita ujilah. Jadi kita uji x-nya 0 berarti kemana? Ke yang ini boleh. 2x kurang 6 per x tambah 3. Apakah lebih besar sama dengan 0? Nah, kita lihatlah. Masukkan 0. Min 6. Masukkan 0,3. Min 6/3. Berarti min 2, ya kan? Apa betul min 2 lebih besar sama dengan 0? Berarti dalam keadaan salah. Nah, kalau salah, nah ini diberi tanda salah, yang lainnya bergantian tanda benar. Berarti inilah dia punya jawaban kalau ingin akar 2x kurang 6 per x tambah 3 itu terdefinisi, ya kan? Jadi untuk x lebih kecil sama dengan min 3 atau x-nya lebih besar sama dengan 3, itulah merupakan yang membuat apa? Yang membuat bentuk, yang membuat terdefinisi kan gitu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Di dalam akar seperti tadi juga, berarti kita lakukan kerja, maka inilah batas-batasnya min 1 dan 4. Nah, sama tadi juga uji 0. Nah, kita gampang aja lah, masukkan 0 ke sini aja. 0 kurang 0 min 4. Mana mungkin kalau ini minus 4, ya berarti di sini kondisinya kalau masuk x nilainya negatif, berarti tidak terdefinisi. Kalau ini kita bikin tempat jawabannya, maka ini adalah tempat yang bukan jawabannya. Nah, inilah dia, berarti
Dengan demikian, bentuk akar ini terdefinisi, ya. Jadi X kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 4 membuat bentuk akar, ya, terdefinisi. Nah, berikutnya tadi kita sudah bicara tentang bentuk irasional dan apa syarat-syaratnya. Nah, bentuk baku pertidaksamaan irasional ini ada 3 ya sebenarnya, ada 4 ya. Ini modelnya hanya beda-beda, kecil besar gitu ya. Nah, untuk itu kita kerjakan contohnya satu. Yang pertama, inilah dia. Nah, kita lihat penyelesaiannya kan seperti tadi, ini harus ini titik utamanya lah terdefinisi jika di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Berarti X itu harus lebih besar sama dengan 3. Nah, kemudian penyelesaiannya kita kuadrat kiri, kita kuadrat kanan. Nah, kalau ini kita kuadratkan sebelah kiri, maka ditemukan 2X kurang 6. Dan harus sama-sama dikuadratkan. Lebih kecil dari kuadratnya berapa? 4. Berarti berapa ini? X-nya yaitu lebih kecil dari 10 bagi 2, 5. Nah, tadi yang ini kan? Ini yang ini. Nah, sekarang agar memenuhi syarat ini, maka ditariklah garis bilangan. Yang pertama tadi katanya X-nya besar dibandingkan 3. Sini. Satu lagi X-nya kecil 5. Belak kosong ya. Nah, lebih kecil berarti ini. Berarti bertemu di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah di mana X-nya itu harus di antara 3 dan 3, lebih dari 3, tetapi tidak sampai 5. Nah, itulah penyelesaian untuk contoh 1. Nah, contoh 2 ini juga hampir sama ini. Terdefinisi jika X tambah 6-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan min 6. Nah, kita kuadratkan kiri dan kanannya, maka ini dikuadratkan hilang akarnya. Ini dikuadratkan muncul 4. Maka terjadilah penyelesaian untuk proses, yaitu X lebih besar dari min 2. Nah, berarti ini dengan ini. Nah, lalu kita lihat X min 6 di sebelah kiri bulat penuh. Yang ini min 2 bulat penuh. Kata yang ini lebih besar min 6. Kata yang ini lebih besar min 2. Berarti disinilah jawabannya kan? Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah di mana X-nya adalah lebih besar sama dengan min 2. Nah, contoh yang ketiga. Penyelesaiannya tetap kita harus cari dulu syarat akar terdefinisi. Nah, itu terjadi jika 2X kuadrat kurang X kurang 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita faktorkan dulu ini. Langsung kita buat sama dengan 0. Ayo. 12, 4, 3. 2X, 2. 3X.
Yang besar, ini minus, ini positif. Berarti sebagai batasnya adalah X itu adalah min 3/2 dan di sini X-nya adalah 2. Nah, itu terdefinisinya. Nah, kalau terdefinisinya itu berarti saya harus garis bilangannya. X min 3/2 bulat penuh ini. Terus ini 2. Oke. Kita uji 0. Nah, ketika kita uji 0 ke sini, ayo apa yang terjadi? 0 kurang 0 min 6 lebih besar 0. Ya berarti salah dong di sini 0 kan? Ini berarti salah, ini benar, ini benar. Dengan demikian inilah yang dinamakan syarat pertamanya kalau kamu mau membuat dia terdefinisi. Tetapi yang kita mau sekarang proses penyelesaian dari pertidaksamaan ini, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 2, masing-masing ruas kita korekkan. Nah, ketika ini kita korekkan akan muncul hanya di dalamnya saja. Dan ini dikorekkan, ayo, X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, kita pindah-pindahkan X kuadrat. Ayo, ini kemari. Jadi berapa itu? Tambah 4 berarti tambah 3X min 10 lebih besar dari 0. Oke, berikutnya kita faktorkan. X 5, 2 positif negatif. Oke, kita buat garis bilangannya. Tapi ingat loh, ini syaratnya apa tadi? Untuk X lebih besar dari 2. Ayo, min 5. 2. Oke. Dan jangan lupa, kalau ini kita masukkan 0 lagi, ayo, kemana? Tentu ke sini kan, ini persoalan yang kita mau coba lihat kan. Masukkan 0, 5, masukkan 0, min 2, 5 kali min 2, lebih besar 0, berarti salah. Berarti ini salah, ini benar, ini benar. Tetapi, karena syaratnya tadi apa? Harus lebih besar sama dengan 2. Nah, yang lebih besar sama dengan 2 hanya mampu didapat tidak sampai 2, hanya 2 pemulanya. Berarti karena X lebih besar sama dengan 2, maka inilah jawabannya. Oke? Nah, ini tadi sudah kita bikin. Kita kasih nama dulu ini persamaan 1. Ini kita kasih nama dulu persamaan 2. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk X, ini kan tadi untuk X besar 2. Nah, untuk X yang lebih kecil dari 2. Nah, kalau X-nya lebih kecil dari 2, berarti kan negatif. Sedangkan ini hasilnya selalu positif. Positif lebih besar dari negatif, ya berarti betul. Nah, otomatis yang kita ambil hanya apa? Yang kita ambil adalah syarat terdefinisinya. Diambil syarat terdefinisinya. Terdefinisi. Kan itu, diambil sini syaratnya. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti kalau terdefinisinya tadi kan sudah ada yang pertama ini, gitu. Ya kan? Nah, otomatis yang kita kuatkan sekarang 1 dan 2. Nah, kemudian yang ini, ya kan, kita cobalah lakukan. Ini kan syarat merupakan kunci utama. Ini proses dapat tadi 2 ini. Tetapi untuk min 5 tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tadi ini cerita besar dari 2.
Nah sekarang untuk X kecil dari 2 kan bisa aja ini negatif. Nah yang ditemukan adalah syarat terdefinisinya. Diambil syarat terdefinisinya, yaitu yang mana itu? Yaitu bentuk mana tadi? Ini ya, yaitu yang pertama. Dengan demikian, barulah kita ambil irisannya. Oke, yang pertama mengatakan min 3/2 terus 2. Itu kata yang pertama. Nah sekarang kalau yang kedua, itu kan adalah besar dari 2. Oke. Nah kamu ingat kalau ini juga sama dia, ya kan? Itu untuk yang keduanya. Kemudian berarti kalau kita perhatikan, ini tadi ke sini, ini tadi ke sini. Sedangkan ini besar dari 2. Digabungkan, diiriskan ini sama ini. Berarti jawabnya adalah tentu otomatis X-nya yang bisa dipakai adalah untuk X lebih besar dari 2. Tetapi dalam hal ini hati-hati juga. Karena kalau kita lihat tadi ini prosesnya ini kan untuk proses penyelesaian. Kita keluarkan. Dapatlah ini jawabnya. Tetapi ini berlaku untuk X lebih besar sama dengan 2. Berarti inilah yang kita ambil. Sesudah itu yang pertama, kan kita sudah membicarakan syarat terdefinisinya adalah ini. Nah kalau ini kita kaitkan dengan ini semua, yaitu syarat terdefinisinya yang pertama, berarti otomatis kalau diiriskan ke semuanya ini, berarti ikutlah syarat pertamanya itu ini. Sudah tuh ikutlah di sini yang besar 2 dan ini ikut juga. Kan gitu. Yaitu syarat yang pertama. Berarti otomatis ini ikut, ini pun ikut. Gitu kan. Nah dari sini kita lihat irisannya. Nah berarti ya kalau kita perhatikan himpunan penyelesaiannya. Oke, hati-hati. Yaitu X-nya lebih kecil sama dengan min 3/2 atau X-nya lebih besar dari 2. Kenapa? Ini kan bulat kosong. Mau diiriskan sama bulat penuh ya berarti otomatis bulat kosong yang kita pakai. Min 3/2 ini ya kan itu syarat terdefinisinya dan juga dia ikut ketika syarat terdefinisinya untuk X kecil dari 2. Karena itu merupakan apanya kan? Berarti otomatis di sini sama dengan 1. Nah kalau diiriskan inilah hasilnya. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kamu bisa mengulang-ulangnya dan dapatlah pengetahuannya. Terima kasih atas perhatiannya.